Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah edisi Minang. Bersama Satriwan Tanjung, Jawa Buya Haji Risman Mukhtar MSI. Buya, kalau baca-baca sejarah Buya. Aku dibaca-baca kironya kola kadake peringatan hari kemerdekaan Indonesia Buya. Ya kan? 2 bulan aja kan? Iya. Dari sejarah-sejarah Indonesia kok banyak pahlawan dari orang Minang kok ya. Banyak orang-orang pemimpin-pemimpin nih. Pemimpin gua pahlawan, orang-orang pokoknya orang-orang yang andalan lah. Orang-orang hebat lah kan, pemimpin-pemimpin. Jadi Minangkabau itu lu produksi orang hebat. Itu ya kan. Ada Tuanku Imam Bonjol, ya kan? Ada lo Buya Hamka, ya kan? Ada pula Lampedusi Rasuna Said, ya kan? Rohana Kudus. Iya, Agus Salim, Tan Malaka, Muhammad Nasir. Banyak. Malah ketua PKI kadang tuh BNI itu orang Minang juga ya. Muhammad Yamin. Banyak ya. Iko kira apa ya? Bagaimana kok bisa negara iko melahirkan para pemimpin bangsa tuh ya? Oh iya, barek. Itu ada filosofinya mungkin ya. Iya, barek pekaro ya. Kok gitu ya. Supaya kok generasi mendatang kok banyak pula lahir pemimpin. Iya. Arti membangki batang terandam. Ya. Iya. Ya, itu satu diskusi narancak je apa Satriwan. Tapi sebelumnya aku sampul lah dulu ya. Dulu sana kita nanti ranah di rantau ya. Ya, mudah-mudahan pertemuan malam itu ini kok kita cerita bahasa Minang bah, Sarawak. Ya. Napik lo rasuah kan. Iko dia lah hacu di Jakarta kalau bahasa saya lo kepanjang sih. Lalu Rata-rata bambu kan? Ini kita ya rasuah aja orang awak jadi sana di kampung bah. Jadi begitu bapak-bapak dan ibu di sana sadonyo bah. Jadi memang sejarah menunjuk seperti itu. Iya. Rupanya negara kita kok alam Minangkabau itu. Iya. Itulah pernah mencatat sejarah yang luar biasa, sejarah gemilang. Lebih separuh ya dari bibit bangsa itu dulu. Iya. Dan menyusun negara aku negara Indonesia itu orang tua. Minangkabau Sumatera Barat. Sabila Profesor Muhammad Yamin, Hatta, Agus Salim, dan banyak tuh yang lainnya barangkali mungkin apa. Tapi kan kita tidak dalam rangka membanggakan nenek moyang awak, dalam rangka orang awak aku sosial itu. Kita ingin mencoba mengejar apa masalahnya, apa sebenarnya faktor kelanjutan dan membuat Minangkabau itu bisa melahirkan orang-orang cantik, orang hebat, orang-orang yang bisa memimpin bangsa. Coba yang kan tuh Haji Agus Salim itu beliau dengan stelanya sebagai seorang orang surau dengan bagian sarung macam dengan jambu inan khas gitu. Oh ini luar biasa itu. Bahasa apa namanya itu bahasa asingnya itu banyak dikuasai itu padahal ketika itu nggak ada khusus tapi orang hebat gitu kan. Jadi sekalian jadi menurut Ambo memang bagaimanapun tentu tidak terlepas dari budaya, dari filsafat yang hidup di Minangkabau. Berangkat dari filsafat setelah memang sebetulnya kan panjang sejarahnya tapi kita ambil salah di Puntan Singke kan. Kalau di Dunuk mana sampai panjang itu. Tapi dan jadi memang budaya Minangkabau dan musyawarah dan egaliter dan mengembangkan demokrasi sehingga di Pancasila itu kan kerakyatan itu kan cerita Minangkabau loh. Barangkali mungkin idenya di situ Pak. Oh gitu mungkin ya. Karena di Minangkabau orang kan musyawarah kita tidak ada kasta-kasta. Kita tidak mengenal ada apa namanya paternalistik dan tidak ada kasta. Artinya kalau di Minangkabau itu filsafatnya apa? Rajo Lalim, Rajo disanggah, Rajo Alim, Rajo disambah. Jadi Rajo Alim, Rajo disambah, Rajo Lalim, Rajo
Sanggah. Jadi memang demokrasi itu sudah hidup di Minangkabau, dan banyak filsafat misalnya barangkali selama mungkin orang awak lupa ataupun banyak tidak tahu misalnya di Minangkabau itu ada yang dikenal dengan Uku Jangkuna Selapan. Uku Jangkuna Selapan. Uku Jangkuna Selapan di alam Minangkabau. Itu luar biasa tuh Pak. Luar biasa ya. Iya. Yang Uku Jangkuna Selapan Minangkabau tuh nak lurih bantangkan tali. Bantangkan tali. Nak tinggi naikkan budi. Naikkan budi. Ya. Nak mulia tapi janji. Tapi janji. Nak baik basuh je basi. Nak kayu kue mencari. Mencari. Nak labu kue lah rugi. Rugi. Nak malin rajin mengaji. Rajin mengaji. Nak kokoh paham dikunci. Aduh Pak, itu luar biasa Pak tuh. Artinya tentu filsafat itu muncul setelah terjadi perpaduan ya. Iya. Antara kebudayaan Minangkabau itu dengan alam berpikir yang dibawa di Islam. Ya. Kan setelah perang Badri itu kan di situ baru disumpah Sati Bukit Merbalang, itulah dan turunnya di situ ditetapkan ada misalnya syarat tadi Kitabullah itu. Jadi itu terjadi perpaduan itu Pak. Jadi coba kita lihat apa nak lurui bantangkan tadi. Kalau kita misalnya ingin lurui bantangkan tadi, tidak bisa. Kalau bantangkan tadi lurui itu. Kalau orang bertanam di sawah Pak, kalau misalnya tidak dibantangkan tadi, tanaman pertama di pertama itu apa kilo ya? Artinya di muko itu ada pertama itu harus lurui, harus betul-betul lurui. So kalau hanya di muko dan lurui, dari belakang kacau. Itu artinya apa filsafat? Pemimpin itu harus pemimpin yang benar. Dan di buku itu dapat itu harus menegakkan hukum dulu. Itu yang kita apa namanya? Supremasi hukum. Supremasi. Artinya pemimpin di Minangkabau itu harus mencontohkan bahwasanya menegakkan apa? Menegakkan hukum. Itu jadi nak luri bantakan ahli gitu. Jadi menegakkan hukum itu suatu yang menjadi filsafat. Ya, artinya ada kewajiban ya. Orang-orang menjadi tokoh itu menjadi panutan ya. Dari orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga di Minangkabau itu kalau dalam memberikan kalau ni mamak dan gadang masa tua nan gadang tak jauh nan tinggi tak jauh nan gadang tu masuk gitu. Tinggi dia dianjuang, gadang dia diambang. Mendahulukan selangkah dan dirikan salantiang. Jadi kalau pimpin Minangkabau itu tidak boleh dulunya jauh dulu selangkah. Kalau lah banyak langkah buku bakelo dan tertulis ke jalan. Ditinggikan salantiang dan sampai ke pucuk awak tinggal di bawah. Ada dan tulis di BPJ kok. Itu di Minangkabau itulah dia. Arti kenapa? Karena pemimpin itu akan diikuti. Ini akan menegakkan hukum di Minangkabau itu sehingga pemimpin itulah pemikiran-pemikiran dan bangun di Minangkabau itu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ya nak tinggi naikkan budi. Kalau kita ingin menjadi orang yang dihormati, kita ingin jadi tinggi, ingin menjadi orang-orang dan ditinggikan salantiang. Ya, sebagai pemimpin Minangkabau itu yang pertama budi Pak. Budinya dulu ya. Nak tinggi naikkan budi. Kalau kita ingin tinggi, budi akhlak, budi pekerti awak. Kalau kita walaupun kita kayu, kita santiang, kita hebat segala macam, tapi kalau budi pekerti kita, makanya orang awak mengecekkan kalau sekali budi gitulah tapo. Sekali langsung ujian. Semua itu orang tak percaya. Itu Pak. Jadi artinya apa? Budi itu sangat penting. Kalau kau jadi pemimpin Minangkabau harus punya akhlak yang baik. Itulah yang diajar, yang dilatih dalam kehidupan Minangkabau itu. Dalam pergaulan masyarakat, pergaulan di surau, di akhlak itu. Akhlak itu dibangun. Kenapa? Dengan akhlak itu, dengan budi pekerti itu orang menjadi tinggi. Ya. Derajat di tengah masyarakat dan dalam pandangan Allah SWT kan. Kemudian ketiga apa? Yang ketiga nak mulia tapi janji. Apa Pak? Kalau nak mulia tapi janji. Iya, awak berjanji berkepanjangan lah. Tiup pemilu janji, tapi tak ada tapi. Itu dah Pak. Kalau tak kita jadi mulia Pak. Jadi janji itu adalah sangat penting. Kalau di dalam Islam itu janji itu menunjukkan kepribadian seorang.
Ya, kalau orang itu orang beriman, dia dapat janji. Iya. Karena Allah perintahkan aufu bil uqud gitu. Afu yang Tapi orang-orang dan munafik, itu biasanya salah satu penyakitnya dan paling baik itu ingkar janji. ingkar janji ya. Kalau mengeceknya bohong, berutuh, kalau berjanji mungkin, kalau percaya khianat. Itu nak katakan ayatul munafiqin salah itu. Tanda munafik itu 3. Jadi kalau kita ingin dimuliakan di masyarakat, sebagai pemimpin, sebagai ulama, ya tidak saya pemimpin, tapi ulama juga, ustaz juga orang jadi pemimpin datang misalnya. Ya, nanti dan sampai kita punya alasan, OTT besok lapuk, apa namanya, janji besok mungkin, tapi itu. Gue rasa ada cari ya. Lalu saya cari, tidak biasa lah, biasa itu bisa binaso. Kemungkinan menang OTT itu adalah batang kelambi ya, dulu bilang kabut itu batang kelambi ya. Kalau nyo dapat hujan macam lapunya itu dikatakan tidak masuk lapuk. Nah, tak bisa dipadankan juga janji besok mungkin janji kau adalah ikrar kita untuk melakukan sesuatu. Kalau biasa mungkin khianat mana mau jadi munafik. Munafik kalau tidak masuk lapuk tidak salah. Karena apa batang kelambi ya? Karena hujan karena panen berganti. Tapi kalau janji lah mungkin. Nah, kita tidak mulia loh. Kita kan mungkin orang hormat di muka, tapi orang apa di belakang orang ngope, orang mencela. Nah itu Pak. Tuh pemimpin tuh Pak. Ya. Nah, itulah yang membawa orang menjadi pemimpin yang benar gitu. Dan kampenya gua nak baik basuh je basi. Nah, kalau nak baik basuh je basi. Basuh basi itu Pak sopan santun, cara kita mengecek. Di situ ada kajian nanti nan ampe bagai. Nan kulit kundi nan merah sago. Dan baik budi dan indah basuh. Nah, cara mengecek. Aduh nanti itu kajian itu nampe itu. Aduh cara mengecek dah basali ndak data saja tu. Aduh kata mendaki kata melereng kata mendata itu. Jadi artinya apa? Basuh basi itulah sopan santun. Cara kita berkomunikasi jo orang lain. Sehingga dengan cara kita komunikasi, cara kita mengecek, cara kita bergaul di masyarakat itu menunjuk membuat kita menjadi baik itu dalam bermasyarakat, baik dalam kehidupan pergaulan menyapu, tidak lalu saja tu, tidak apa namanya, kalau lalu lalang saja tak menyapu segala macam. Dulu tu kan orang tua tu hormat, lalu kalau tua tu minta permisi. Malalunggu, itu jadi ada sambung. Dah bisa lalu kampung orang misalnya kalau kita ongin nampaknya melenggang. Nah itu jadi artinya apa? Jadi dengan kita melakukan basuh basi akhlak apa tu artinya sopan santun, cara mengecek dan bagus itu, itu akan mendapatkan kebaikan. Itu nak baik basuh. Dia basi. Anangka nimonyo nak kayo kuih mencari Pak. Nak kayo aku anak kayo tapi pamaleh. Jago pukul 8 pagi. Apa lalu nak bisa kalau kita nak kayo kuih mencari. Malam main game. Jadi kita malam main game siang lalu. Jadi artinya apa Pak? Sewarnanya etos kerja. Etos kerja. Tak bisa awak ingin kayo. Tapi mencari pemalih. Kesudahan dia Pak tek kudo Pak. Udang nak tati awak nak dapat. Aku maliang namanya. Korupsi nama lupa. Itu tu. Nak kayu kuat mencari itu ada semangat kita untuk kerajaan itu. Sehingga orang Minang itu dulu dengan filsafat itu dia berusaha. Kalau ingin berhasil, dia berusaha dengan kerja keras, tidak main-main itu. Itu Pak. Jadi ikut filsafatku luar biasa Pak. Mungkin dalam bentuk itu tidak ada tempat lain kan? Dia aja. Itu Pak. Ada cile Pak. Nangka perang tanam nak labu buaya rugi. Rugi lo. Iya, nak labu buaya rugi. Awak ingin labu kok. Tapi nak mau rugi tidak bisa. Jadi kok apa namanya Pak? Aku tu nak begitu itu, bermodal, investasi. Tak bisa ilmu masuk ambo dulu kan dari semia, ambo dari ekonomi kan. Dengan modal yang sekecil-kecilnya, memperoleh keuntungan sebesar itu mengicual Pak. Kalau kita ingin misalnya untung yang besar, modalnya juga besar. Untung besar, pengorbanan besar, perjuangan besar, modalnya juga besar, dan berjiwa besar dan berotak besar juga. Tak bisa Pak.
Awak kalau apa? Nah, labo tapi rugi nak mau tak bisa. Itu jadi buruan nak mau loh. Itu cerita Pak. Itu. Jadi artinya apa? Kita berani berinvestasi. Coba bayangkan loh, di dah puluhan tahun lalu, ratusan tahun lalu itulah hidup filosofi itu Minangkabau. Orang Minangkabau lah tahu bahwa untuk mendapatkan keuntungan besar itu harus bermodal, itu harus berugi gitu. Nah, itu Pak cerita Pak. Lain terasur Pak. Itu yang penting dia. Itu kan Nabi Muhammad mengajar itu ya. Kan nak balabo, apa yang manggalai Jawa ke Syam tu kan? Itu. Kepak kau berugi kau Jawa tu jalan tu kan? Bisa Pak. Patu segala macam. Awak dulu makan rumah aja. Tak bisa Pak. Iya. Biar online mana kini kau ya? Batu ni je mesti kan? Batu mesti apa? Artinya haruslah kita siap untuk mengeluarkan modal, berinvestasi. Tentu ya bagi Joko tentu dimulai dari ketek kadang itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab Minangnya kulu syai'in bi ansurin. Sesuatu dan sesuatu. Suatu nak malin mengaji. Itu kau masalah ni. Kau masalah ni gini kau. Tidak menjadi orang hebat tu nak malin rajin mengaji. Awak nak santiang tapi pemalin. Tak bisa rajin mengaji. Imam Bonjol kau seroban ya? Seroban. Orang mengaji tu. Apa inyong? Buya Hamka aja mengaji. Baik apa ya? Jadi orang-orang hebat tu orang-orang yang rajin untuk ilmu Pak. Iya. Muhammad Nasir juga. Muhammad Yamin. Kemudian Hatta. Orang-orang santiang Pak. Tidak ada pencitraan santiang Pak. Tidak ada piti banyak santiang tu. Ini berilmu pengetahuan. Ini sekolah kan makan, sekolah kan kemana? Iya. Nak malin rajin mengaji. Mana ngaji? Nak mana ngaji? Kau hanya ingin profesor tapi tak rajin ngaji. Jadi itu Pak, itu namanya nangka 7 apa? Nangka 8 Pak, itu paling yang inti pamungkasnya Pak. Nak kokoh, faham dikunci. Nak kokoh, faham dikunci. Allah apa? Nak lurui dibatangkan tali, tinggi naikkan budi, mulia tapi janji, baik bersuju basi, kayu kue mencari, kemudian nak labur biar rugi, nak malir aja mengat. Anak kau penutup ke Pak? Nak kokoh paham? Dikunci. Paham ke Pak? Mendudukkan faham ke penting Pak. Apa di Minangkabau itu ada istilahnya, mawai sabi raso mengaruk sabi gawang. Aka habis paham terletak asal itu Pak. Aka habis tentang, nak mandua cinta lain. Kamu jual lalu terbelentang, patah. So hilang bu. Bab, itu Pak ada. Itu cerita Pak itu. Itu cerita Pak. Ikut filsafat dan hidup di Minangkabau. Namanya orang Minangkabau itu punya semangat, punya kemauan tinggi. Sehingga dari alam Minangkabau dan betul-betul memahami, menghayati nilai-nilai filsafat Minangkabau dan ada sana tadi. Lahirlah orang-orang besar, lahir orang-orang pintar, orang-orang kemudian menjadi pemimpin bangsa. Cuma kalau kita balik, mungkin tidak. Itu perlu kita muhasabah. Engkau orang engkau di zaman Presiden Gus Dur dulu, tidak ada orang wajib mentari Sulawesi kan? Itu kan. Jadi di Minangkabau itu memang Pak itu filosofi Minangkabau itu luar biasa Pak. Jadi kalau kita kembangkan Bali ya, kita wariskan ke anak cucu gitu. Jadi ini kan nih, at-tarifu yang mau binafsih, sejarah itu mengulang jejak. Tidak mustahil kita Minangkabau Pak, kita akan mengulang kembali jejak. Dulu Pak, orang dulu mengaji dari mana? Dari Malaysia, dari apa itu, orang mengaji Minangkabau. Sehingga Minangkabau itu ada istilahnya anak siak. Orang siak. Orang siak beraja kan? Kami Minangkabau mengaji, mengaji bergumbu perang panjang, mengaji apa sih nak siak tu. Jadi orang siak tu dulu misalnya ngaji kemudian kan diajak je lah. Ada orang kampung kalau dulu mengamai bau orang siak, menduaci surah orang siak gitu. Orang siak tu dia orang aku suka membantu dulu. Kan sampai ada di Makkah guru khatib Minangkabawi. Syekh Khatib tu jadi tu luar biasa. Luar biasa ya. Jadi karena itu kewajiban orang Minangkabau generasi ini membangkit batang terandam. Produksi unggulan kita, produk unggulan kita sebenarnya Minangkabau itu produk Pak? Fabrik orang-orang perang pintar. Kita tidak punya minyak Pak. Tidak punya. Kita tidak punya basi, tidak punya batu baru gitu.
Apa nama kita? Ado dia apa tapi artinya produk unggulan gitu tuh orang pintar gitu. Orang pintar, orang itu pokoknya ini perguruan tinggi di Sumatera Barat. Terus harus dibangun kembali, melahirkan orang-orang pintar, melahirkan bangsa untuk memimpin negara itu nanti. Itu Pak. Itu kira-kira cekok panjangnya cekok Pak. Itu luar biasa ya. Ya pemirsa Spirit of Dakwah edisi Minang ini luar biasa benar kok. Ya, Ukwe Jangko nan Salapan melahirkan pemimpin-pemimpin besar dari ranah Minang. Maka hendaknya generasi selanjutnya memikirkan, memahami dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Ukwe Jangko nan Salapan. Demikianlah, insyaallah bermanfaat. Nasrun minallah, fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.